Dari Hida Pratidina dengan NIM terakhir 021, di mana di sini saya akan memberikan bantuan nafas kepada pasien menggunakan Back Valve Max dengan indikasi pasien mengalami sedikit kesulitan bernafas tapi pasien masih dalam kondisi sadar. Seperti itu, di mana di sini pasien datang setelah terjadinya suatu kecelakaan yang jatuh dari atap rumah. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan pemberian nafas bantu ya Pak ya, menggunakan Back Valve Max. Di sini sebelum saya memberikannya, saya melakukan pencucian tangan menggunakan hand towel terlebih dahulu. Lalu setelah itu menyiapkan alatnya, di mana memasangkan sungkupnya pada back valve-nya yang sudah terbuka, memilih sungkupnya sesuai dengan ukuran dari pasien, lalu memastikan bahwa back valve-nya ini sudah berfungsi dengan baik, lalu memasangkan pada back reservoir-nya, lalu memasangkan atau menyambungkan dari selang oksigennya dan menghubungkan ke tabung oksigennya. Lalu menghubungkan ke tabung oksigen, menyalakan tabung oksigennya dengan aliran oksigen 12 liter per menit, dimana saya berada di posisi belakang atau di belakang kepala pasien. Setelah itu saya melakukan pemberian nafas bantu kepada pasien. Yang pertama, sebelumnya saya melihat dari jalan nafasnya pasien terlebih dahulu apakah adanya benda asing ataupun adanya lidah yang menghadap ke belakang. Karena pasien di sini sadar, maka dapat dipastikan bahwa jalan nafasnya itu normal serta tidak adanya lidah yang ke belakang. Jika ada lidah yang ke belakang, kita bisa melakukan pemasangan dari pipa orofaring. Lalu selanjutnya di sini karena jalan nafasnya sudah baik, saya akan melakukan pemberian dari nafas bantu menggunakan back valve max pada pasien dengan memposisikan tangan membentuk huruf E dan C, E di bagian mandibula dan C di bagian sungkup. Di sini memasangkan sungkup dengan benar, jangan sampai terbalik dari bagian sungkupnya, seharusnya di bagian hidung. Lalu setelah itu melakukan pemompaan dari back valve-nya dengan ventilasi 5 detik dan melihat perkembangan dinding dada pasien. Baik, di sini saya akan melakukan memulainya. Permisi ya Pak ya. Baik, di sini sudah saya berikan nafas bantu pada Bapak yang menggunakan Back Valve Max, di mana saya juga mengevaluasi dari dinding dada pasiennya, di mana dinding dada pasiennya dapat mengembang dengan normal dan saturasi oksigennya juga meningkat dengan normal, sehingga berindikasi bahwa Bapaknya sudah tidak memerlukan dari bantuan pemberian nafas bantu seperti itu, sehingga pemberian dari Back Valve Max-nya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemberian cairan kepada Bapaknya, yaitu memasangkan kanulasi vena perifer ataupun infus. Baik, di sini tadi dalam pemasangan back valve max sendiri itu dengan posisi chin lift dan tidak dilakukannya posisi head tilt ataupun posisi lainnya dari kepala pasien karena takutnya ada cedera pada leher pasien. Dimana selanjutnya saya akan melakukan pemasangan dari infus itu sendiri. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada Bapaknya, Bapak, apakah Bapak memiliki riwayat alergi terhadap cairan ataupun makanan ataupun obat-obatan dan memiliki gangguan dari perdarahan? Tidak ada. Baik, itu jawaban dari pasien karena pasien itu dalam kondisi sadar. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan infus ya Pak ya, dimana sebelumnya Bapak tangan kanan atau tangan kirinya yang dominan itu digunakan, atau yang tidak dominan itu yang sebelah mana? Di sebelah kanan. Baik, karena tangan kanan yang tidak dominan, di sini saya akan melakukan pemasangan infus pada daerah tangan kanan Bapak yang tidak dominan seperti itu Pak ya, dimana sebelumnya di sini saya akan melakukan pemasangannya itu tentunya agak sedikit sakit, tapi tenang saja Bapak karena di sini saya akan melakukannya sesuai standar operasional prosedur ya Pak ya. Sebelumnya saya akan melakukan persiapan terhadap infusnya terlebih dahulu, dimana membuka dari tabung infusnya, lalu membuka dari infus setnya yang sudah tersedia, lalu menyiapkan juga pada aboketnya yang ada, kita melakukan pembukaan aboket. Setelah itu kita pastikan bahwa spike cup serta cup needle-nya itu tertutup dan masih steril. Kita lakukan penguncian pada roll clamp, lalu kita buka spike cup-nya. Selanjutnya spike cup yang tadi sudah dibuka, kita akan masukkan atau sambungkan ke tabung infusnya, dimana tabung infus sebanyak 45 derajat dilakukan penusukan secara lurus. Setelah sudah masuk, kita lakukan pengisian dari drip chambernya, itu kita isi dari setengah drip chamber atau sesuai dengan ukuran yang ada. Kita lakukan penggantungan dan kita buka dari roll clamp untuk memastikan bahwa selangnya sudah berisi dari cairan infusnya. Jangan sampai adanya udara. Jika terdapat adanya udara pada cairan infus, itu kita dapat lakukan pemijatan seperti itu. Baik, di sini dapat dilihat bahwa sudah tidak adanya udara pada selangnya dan selangnya juga sudah terisi penuh. Setelah itu kita bisa melakukan penguncian dari roll clamp dan menggantung infusnya ke
tiang infus. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap venanya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kembali lagi seperti yang saya sudah katakan tadi, pemasangan ini sedikit sakit ya Pak ya. Apakah ingin dilanjutkan? Baik, karena ingin Bapak ingin lanjutkan maka kita akan lanjutkan. Di sini kita mengidentifikasi daerah vena pada tangan kanan Bapak yang tidak dominan. Kita memilih dari daerah vena yang besar, lalu di bagian distal serta tidak mengganggu pada daerah luka ataupun daerah yang akan dilakukan tata laksana selanjutnya. Serta di sini saya akan melakukan identifikasi vena yang tidak bercabang. Permisi Pak ya, saya akan melakukan sedikit peremasan untuk memudahkan nanti memperlihatkan venanya. Baik, di sini venanya sudah saya lihat. Sebelum melakukan pemasangan saya akan melakukan prosedur pencetak menggunakan handsker terlebih dahulu ya Pak. Handsker yang digunakan sabun cuci tangan atau menggunakan air mengalir, serta dapat menggunakan dari cairan antimikroba seperti itu. Dimana handsker yang digunakan juga menggunakan handsker yang steril, dimana saya menggunakan handsker yang tidak steril karena kekurangan dari alat dan bahannya seperti itu. Baik Bapak, di sini saya akan memulainya pemasangannya. Pertama saya melakukan pemasangan dari alasnya terlebih dahulu, setelah itu memasangkan dari torniketnya. Permisi ya Pak, saya akan melakukan pemasangan torniket, dimana pemasangan torniket ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu longgar seperti itu, agar pasiennya tidak sakit dan hanya untuk membendung dari venanya sendiri. Baik Bapak, di sini sudah saya temukan dan saya lakukan penumpukan juga daerah venanya kembali. Sudah saya lihat. Selanjutnya saya akan memberikan dari alkohol swabnya sendiri, dimana pembersihan ini guna untuk disinfeksi dari daerah insersi yang akan daerah vena yang akan diinsersi. Dilakukan secara sirkular dari dalam keluar sejarak 5 cm dari daerah insersi. Baik, sambil ditunggu hingga kering. Baik, dimana di sini sudah kering. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan anestesi lokal, sekaligus saya akan melakukan genggaman dari tangan pasien seperti itu. Tangan kirinya menggenggam pada bagian bawah tangan pasien dan ibu jarinya itu memegang di sekitar venanya serta jaringan lunak untuk menstabilkan vena yang akan diinsersi dan jaringan lunak di sekitarnya, sekaligus mengaplikasikan dari anestesi lokalnya. Di sini saya menggunakan anestesi lokal berupa krim. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan dari aboketnya sendiri. Untuk memasang dari kateter, membuka dari aboket, lalu memastikan bevel kateter intravenanya menghadap ke arah atas, memegangnya dengan ibu jari dan jari telunjuk. Selanjutnya dilakukan penusukan dengan posisi 45 derajat di atas permukaan kulit pasien. Setelah dilakukan penusukan 45 derajat, kita bisa lihat adanya keluarnya cairan dari vena pasien. Ditarik sedikit mendrainase seperti itu. Lalu selanjutnya dilakukan pendorongan kembali sejauh 3 sampai 5 mm hingga kateternya masuk ke lumen pasien. Setelah kita pastikan bahwa kateter sudah masuk ke daerah lumen, kita dapat melakukan pendorongan kembali kateternya sambil melakukan pelepasan dari mandrainase secara bersamaan hingga kateter masuk ke dalam ujung atau hingga seluruh kateter masuk ke dalam permukaan kulit pasien seperti itu, dalam lumen ya, seperti itu. Setelah itu kita melakukan dab juga di bagian ujung kateternya dan menarik mandarinnya hingga keluar. Setelah itu mandarin yang keluar ini kita bungkus dengan bungkus kateter dan kita letakkan atau buang ke daerah yang aman. Setelah itu kita lakukan pelepasan dari torniketnya. Setelah pelepasan dari torniket, kita bisa melakukan pemasangan atau menyambungkan ke cairan infusnya sambil kita lakukan dab pada ujung dari kateter seperti itu. Baik, di sini kita lakukan dab. Setelah lakukan dab, itu kita lakukan pemasangan dari infusnya sendiri. Baik, di mana di sini infusnya sudah terpasang atau tersambung, kita dapat alirkan cairan infusnya. Baik, setelah kita memastikan bahwa cairan infusnya sudah jalan, kita lakukan pengaturan dari cairan infusnya sendiri untuk tetesannya. Setelah itu kita bisa mengambil dari kasa steril, di mana kasa sterilnya kita basahi menggunakan salin. Setelah itu kita bersihkan daerah insersi, di sekitar daerah insersi. Setelah pembersihan daerah insersi, kita lakukan pembersihan atau pengeringan menggunakan kasa steril atau gas steril kembali. Setelah itu, kita lakukan pastikan kering, kita bisa memasangkan plasternya. Dimana di sini saya melepaskan dari sarung tangannya agar lebih mudah untuk memasangkan plaster. Baik, di sini plasternya yang dipasang yang pertama adalah plaster berbentuk V, itu untuk memfiksasi dari kateter pasien
atau bagian dari kateternya hingga bagian dari kateter ujung pangkal kateter. Seperti itu kita lakukan pembentukan bentuk huruf V. Setelah itu kita lakukan penfiksasian kembali dari infusnya sendiri, itu menggunakan huruf V juga, bentuk huruf V. Lalu selanjutnya kita pasangkan dari hipafik serta pemberian tulisan atau tanggal pada pembalutan seperti itu. Sebenarnya pemasangan ini juga agak dilengkungkan sedikit agar nanti infusnya itu tidak mengganggu dari pergerakan pasien. Baik, dimana di sini sudah saya pasangkan. Setelah itu pemberian dari labelnya sendiri untuk tanggalnya. Baik, di sini kita lakukan penempelan pada daerah pembalutan. Setelah itu ini sudah selesai. Baik Bapak, di sini pemasangan infusnya itu sudah selesai. Dimana dalam pemasangan infus ini sendiri, Bapak jika Bapak merasakan rasa sakit yang berlebih atau merasa tidak nyaman, tolong dikatakan. Dimana nanti Bapak tolong untuk tidak terlalu melakukan pergerakan ya Pak ya pada daerah yang sudah dipasangkan infus ini. Jika Bapak merasakan adanya pembengkakan juga tolong dilaporkan kepada kami, dan adanya sumbatan ataupun pendarahan pada daerah infus tolong dikatakan. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada, Dok. Baik, karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya itu melakukan evaluasi, mencatat dari status pasien itu sendiri, yaitu mencatat dari kapan tanggal pemasangannya, lalu ukuran kateter, tempat dari insersinya sendiri, lalu menuliskan inisial pemberian, siapa yang memberikan tindakan seperti itu, serta mencatat dari status dari pasiennya atau bagaimana respon pasien terhadap pemberian infusnya. Baik, pemasangan pemberian Back Valve Max dan pemasangan infus sudah selesai. Terima kasih.